Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik 3 faktor penyebab asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 3 faktor penyebab asam lambung, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya berbagi sharing dengan topik ini ya, yaitu tentang 3 faktor penyebab asam lambung. Memang ini wajib kita ketahui ya, karena ketika kita mengetahui sebenarnya faktor apa yang sering menyebabkan asam lambung menjadi tidak normal, nah itu maka kita nanti akan lebih mudah untuk mengatasinya ya. Tetapi ketika kita faktornya saja tidak paham ya, nah akhirnya kita selalu dalam kebingungan. Nah, ketika kita dalam kebingungan, maka di dalam kita mencari ikhtiar penyembuhan itu juga akan mengalami kesulitan dan akhirnya penderitaan itu menjadi lama ya. Nah, maka dari itu tolong ya video ini disimak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang asam lambung, inisiatif psikosomatis menjadi semakin lengkap ya, semakin komprehensif ya. Akhirnya kita menjadi mudah untuk keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang masih mengalami banyak sensasi ya, masih di fase mungkin terpuruk ya, atau mungkin yang sedang di fase pemulihan ya, di ambang kesembuhan, itu mudah-mudahan menjadi semakin sehat, semakin membaik ya, dan akhirnya cepat sembuh total. Amin. Nah, baik teman-teman ya. Jadi ada 3 faktor ya penyebab utama ya, penyebab utama kenapa kita terkena asam lambung, inisiatif psikosomatis ya. Nah, ini 3 faktor itu adalah ya, yang pertama itu adalah faktor pikiran ya. Faktor pikiran atau faktor psikis ya, atau faktor kejiwaan. Nah, ini memang sungguh rumit ya, karena apa? Karena kadang di setiap orang itu penyebabnya itu bermacam-macam ya, bermacam-macam sesuai dengan istilahnya masalahnya sendiri-sendiri ya. Tetapi secara umum, nah itu bisa kita tangani ya, bisa kita tangani di setiap istilahnya problema pasti ada solusi. Nah itu yang perlu kita garis bawahi dulu ya, sehingga nanti kita menjadi tidak semakin tegang ya, tidak menjadi semakin cemas, tidak menjadi semakin takut, tapi sebaliknya kita fokus kepada solusi, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, yang khususnya hubungannya dengan masalah psikis atau masalah pikiran ya itu. Nah,
Contohnya begini teman-teman ya, jadi faktor pikiran ini sering menyebabkan asam lambung itu menjadi tidak normal. Contohnya ketika kita banyak beban pikiran, ya, banyak beban pikiran ini juga luas juga ya teman-teman ya. Ini saya ambil contoh-contoh saja ya. Jadi banyak analogi-analogi, nah mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Nah ini banyak beban pikiran ya. Nah ini yang pertama biasanya beban pikiran itu disebabkan karena hubungan sosial yang tidak baik ya. Hubungan sosial yang tidak baik itu biasanya ditandai dengan emosi kita. Contohnya kita sering marah-marah ya, kita merasa sedih, kita merasa sakit hati. Nah ini karena ada hubungan sosial yang kurang baik ya. Entah itu mungkin dimulai dari lingkungan terdekat ya, hubungan dengan pasangan kita, dengan keluarga kita ya, dengan saudara-saudara kita, dengan kolega kita dan seterusnya. Nah itu yang kadang membekas ya, membekas dan menekan jiwa kita, akhirnya kita selalu berpikir tentang itu ya, sehingga ujung-ujungnya kita menjadi merasa cemas, merasa ketakutan karena tertekan itu ya. Mungkin ketika itu hanya sekali dua kali itu bagi kita nggak masalah ya, itu masih fine saja ya, masih belum dianggap masalah. Tetapi ketika itu berlangsung katakanlah sehari dua hari ya, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya, nah itu setelah diakumulasi, nah disitulah kadang jiwa kita menjadi rapuh ya, batin kita menjadi tidak kuat, nah akhirnya menjadi luka batin. Nah itu seperti itu yang kadang ketika sudah terjadi seperti itu, sementara pikiran itu masih fokusnya terhadap beban pikiran itu, nah akhirnya menjadikan direspon oleh organ tubuh kita ya, terutama lambung ya, akhirnya asam lambung menjadi tidak normal. Contohnya menjadi berlebihan ya. Karena apa? Karena lambung ini sebagai otak kedua. Ketika otak pertama pikiran kita ini istilahnya tegang ya, banyak beban ya, nah itu akhirnya direspon. Nah karena pikiran ini adalah beban pikiran itu merupakan pikiran negatif, nah maka responnya ya negatif. Contohnya menjadi asam lambung selalu naik. Nah ketika asam lambung selalu naik, maka akan muncul GERD ya. GERD itu asam lambung yang lebih over lagi, jadi bisa naik ke kerongkongan. Nah akhirnya menimbulkan sensasi yang lebih luar biasa ketika asam lambung itu masih di dalam lambung ya, walaupun itu sudah berlebihan ya, itu biasanya paling kita hanya kembung ya, hanya merasa begah, kemudian sembelit ya, perih, paling hanya itu. Tetapi ketika sudah terjadi GERD, nah ini sudah sensasinya sudah luar biasa ya. Karena apa? Karena asam lambung begitu keluar dari lambung ya, karena tempatnya itu sebenarnya di lambung yang mampu istilahnya mengamankan sifat-sifat asam lambung yang sangat tajam, asam ya, panas. Nah itu sehingga organ lain kita itu tidak mampu ketika keluar dari lambung. Maka muncullah beberapa sensasi seperti dada menjadi terasa panas, terbakar ya, kadang terasa kering ya, akhirnya timbul batuk ya, akhirnya menjadi sesak di dada ya, bahkan terasa nyeri dan lain sebagainya. Nah itu karena itu sampai dengan menimbulkan rasa pusing-pusing ya, pusing-pusing, keliengan. Nah itu disebabkan setelah terjadi GERD itu. Nah ketika sudah seperti itu, maka perasaan kita pasti akan cemas ya, akan cemas, akan takut. Wah ini bagaimana? Wah ini jangan-jangan tidak sembuh. Wah ini jangan-jangan terkena penyakit berat dan lain sebagainya seperti itu. Nah ketika sudah seperti itu, maka pikiran juga menjadi negatif ya, jadi negatif. Nah akhirnya direspon lagi oleh lambung lagi ya, menjadi asam lambungnya menjadi tidak normal lagi, menjadi berlebihan lagi. Nah itulah yang sering menjadi lingkaran setan itu di situ ya. Jadi lingkaran negatif lah ya, itu selalu menyebabkan berputar. Nah maka kadang kalau kita tidak paham, maka penderitaan ini sering memakan durasi waktu yang agak panjang ya, itu seperti itu. Contohnya juga banyak teman-teman yang ketika sharing sudah 1 tahun belum sembuh, 2 tahun ya, bahkan ada yang sudah lebih dari 5 tahun. Nah itu karena memang seperti itu, ketika kita belum
berusaha mengetahui, belum memahami, nah itu jangankan mencari solusi, wong istilahnya untuk menyimpulkan ibaratnya kita terkena apa saja itu butuh waktu yang lama. Kadang kita butuh proses kesana kemari. Nah setelah itu baru kita mengambil kesimpulan, oh ternyata saya terkena asam lambung, baru seperti itu ya. Nah itu, ini juga pengalaman saya juga seperti itu ya. Nah itu, nah kembali kepada topik ya. Jadi masalah beban pikiran contohnya yang pertama dipicu oleh hubungan sosial yang tidak baik ya. Yaitu ditandai dengan emosi kita yang marah-marah, sedih, sakit hati dan lain sebagainya. Nah ini ketika kita berkepanjangan seperti itu, yaitu jadinya ujung-ujungnya asam lambung menjadi tidak normal loh. Nah maka dari itu buat teman-teman yang masih mengalami seperti itu ya, beban pikiran disebabkan karena hubungan sosial yang mungkin tidak baik, nah ini harus segera dinetralisir teman-teman. Dinetralisir ya, jadilah kita pemaaf ya, jadilah kita pemaaf, jadilah kita penyabar, kita mengalah juga tidak apa-apa, yang penting kita menjadi sehat, itu seperti itu ya. Jadi nanti hikmahnya luar biasa ketika kita menghayati penderitaan ini. Memang hikmahnya kita pertama menjadi sadar diri ya, kemudian yang kedua menjadi penyabar. Sadar diri artinya kita bisa menemukan kekurangan-kekurangan diri kita, kemudian kita perbaiki ya. Nah kemudian sabar berarti kita ini apa ya, istilahnya kita itu tidak selalu mengeluh lah, tidak selalu mengeluh apapun yang terjadi. Nah kita bisa mensyukuri. Nah disitulah kita harus bersabar walaupun mungkin waktunya cukup agak panjang. Nah itu sabar itu nggak ada batasnya teman-teman ya. Jadi sabar, sobar ya, itu artinya luas ya. Maka ketika ada orang bilang sabar itu kan ada batasnya, itu berarti belum sabar ya. Jadi sabar itu tanpa batas ya, itu seperti itu. Nah itu kalau yang disebabkan dari hubungan sosial. Jadi jadilah kita penyabar ya, pemaaf ya, itu seperti itu solusinya. Nah kemudian masih hubungannya dengan beban pikiran, contohnya kita banyak tekanan ya, tekanan yang akhirnya pikiran kita menjadi aktif terus ya, bahkan menjadi ketakutan. Nah itu karena juga kadang tekanan ekonomi teman-teman ya. Tekanan ekonomi contohnya misalkan kita memiliki banyak hutang lah, seperti itu ya. Biar mudah ini untuk contoh ya. Kita memiliki banyak hutang ya, mungkin sekarang kan banyak juga itu orang yang sudah terlilit pinjol ya, pinjaman online. Nah, itu cukup menyetreskan ya, bikin stres seperti itu. Nah akhirnya apa ya, akhirnya kita menjadi berpikir terus ya, bingung terus ya, apalagi ketika sudah waktunya istilahnya untuk mengangsur. Nah kita belum punya cadangan ya, uang untuk siap mengangsur. Nah ini pikiran menjadi tegang ya. Nah di saat seperti itu ya, dalam waktu yang panjang sebelum katakanlah itu selesai ya, sebelum lunas itu biasanya pikiran kita tegang, akhirnya juga asam lambung menjadi tidak normal. Makanya banyak ya, banyak kasus ya yang sharing kepada saya, Pak, saya kalau istilahnya mendekati jatuh tempo ya, waktunya mencicil itu saya pasti kumat, Pak, kenapa? Seperti itu ya. Nah itu ternyata itu gangguannya dari itu, tekanan ekonomi ya, contohnya itu. Nah setelah pinjaman itu lunas ya, ternyata sembuh asam lambungnya teman-teman ya. Nah itu juga fakta itu seperti itu ya. Maka dari itu kita usahakan ini apa ya, bebas dari problema lah, entah itu problema yang bersifat sosial, yang bersifat ekonomi ya, dan lain-lainnya, itu harus netral. Usahakan seperti itu ya. Karena apa? Yaitu ketika kita dihantam sekali dua kali mungkin kita masih tahan ya, tetapi kalau sampai bertahun-tahun, nah itu biasanya kita akan rapuh ya. Contohnya kita misalkan memegang suatu benda ya, katakanlah ini saya pegang korek seperti ini ya. Kalau saya hanya megang katakanlah 1 menit, 2 menit, ini ringan sekali ya. Tapi bayangkan seandainya saya suruh megang beban ini yang semestinya ini ringan ya, tapi sampai 1 minggu, pasti saya tidak akan kuat. Jangankan 1 minggu lah,
satu hari saja saya nggak kuat ya untuk seperti ini terus ya, kan capek ya. Nah itu sama beban-beban pikiran itu sifatnya seperti itu. Makanya sering ketika kita mengalami gangguan asam lambung itu sebenarnya prosesnya panjang, akumulasi dari proses panjang di mana jiwa kita sudah lelah ya, pikiran kita sudah lelah juga. Nah akhirnya kita menjadi direspon oleh lambung kita, oleh tubuh kita ya, menjadi tidak nyaman rasa-rasanya. Contohnya asam lambung menjadi tidak normal, itu seperti itu. Nah maka dari itu ya itu sadari saja ya, kalau kita itu kekurangannya apa sih yang menjadi beban pikiran, apa sih, itu segera dirilis ya, diselesaikan ya. Pasti ada jalan keluar kok ya, walaupun itu kadang terasa berat, tapi kalau kita berkomunikasi dengan banyak orang itu pasti nanti akan menemukan solusinya itu. Nah bisa juga beban pikiran itu juga disebabkan dari ini tekanan beban pekerjaan ya, tekanan beban pekerjaan. Contohnya ketika kita mendapat tekanan-tekanan dari atasan ya, kemudian tekanan masalah tugas-tugas yang terlalu banyak dan sebagainya, kadang kan menjadi beban ya. Nah itu sekali dua kali juga nggak masalah ya, tetapi ketika sampai bertahun-tahun itu kadang menjadi masalah sama seperti itu ya. Jadi memang tubuh kita ini butuh istirahat ya, butuh istirahat, termasuk pikiran ya. Ketika pikiran itu dihantam terus, nah itu lama-lama juga akan merasa berat ya. Nah akhirnya respon tubuh menjadi tidak tidak harmonis lah. Ini karena apa? Karena kita terkena psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan ya akan direspon terus oleh tubuh kita. Nah maka dari itu kita harus istilahnya berusaha pikiran itu fresh teman-teman. Nah bagaimana caranya? Caranya ya itu rasakan bahwa kita itu bisa menemukan kebahagiaan. Dengan ciri-ciri kita bisa tersenyum, bisa tertawa ya. Nah itu obatnya itu ya. Jadi kalau pikiran itu adalah obatnya kebahagiaan ya. Nah kebahagiaan ya silahkan dicari sendiri. Mungkin saya bahagia ketika bisa ini sharing dengan teman-teman. Saya bahagia ketika kita bisa curhat dengan teman-teman kita, misalkan seperti itu ya. Karena apa? Karena dengan misalkan kita bisa curhat ya, kita bisa bersosialisasi, akhirnya kita bisa tersenyum, bisa tertawa ya. Itu artinya kita melepaskan ya, melepaskan pendaman-pendaman emosi. Nah, ketika itu berlangsung terus ya, maka beban kita akan menghilang ya, pikiran kita akan menjadi fresh. Itu seperti itu. Tetapi kalau kita hanya berpikir terus, nah itu yang kadang menjadikan masalah itu seperti itu. Nah itu disadari saja teman-teman ya, itu sadari saja dan lakukan apa yang bisa lah, lakukan apa yang bisa. Yang penting kita menjadi contohnya merasakan bahagia ya, dengan indikasi bisa tersenyum, bisa tertawa, insya Allah nanti akan membaik dengan sendirinya. Nah itu. Nah kemudian faktor yang kedua ya, jadi faktor pertama itu tadi tentang faktor pikiran ya yang menyebabkan asam lambung. Kemudian yang kedua adalah faktor makanan ya. Faktor makanan ini ketika kita berlebihan ya mengkonsumsi makanan yang sebenarnya menjadi pantangan buat penderita asam lambung itu. Contohnya ketika kita berlebihan makan pedas ya, itu ya pasti ya. Jadi sifat asam lambung seperti itu. Kalau ada rasa pedas, ini produk asam lambung itu akan meningkat. Itu seperti itu ya. Atau mungkin makan yang asam ya. Asam lambung kan sudah asam, ditambah lagi kita makan makanan yang asam-asam, nah kan menjadi over asamnya. Nah itu sama saja menjadi masalah, itu seperti itu. Atau makanan-makanan yang susah dicerna ya, makanan yang berlemak tinggi, makanan berminyak, makanan bersantan. Lah itu banyak hal. Contohnya yang berhubungan dengan makanan-makanan pantangan, termasuk minuman ya. Minuman, contohnya minuman-minuman berkafein ya, beralkohol, itu seperti itu juga sama. Itu akan memicu asam lambung menjadi produknya berlebihan ya. Nah ini juga termasuk
saya mengalami seperti itu ya. Itu juga pertama itu dipicu sebenarnya dari faktor makanan juga ya, karena waktu itu saya sering terlambat makan ya, tetapi minum kopinya itu berlebihan ya, yaitu minum kopi hitam. Bahkan pagi-pagi belum sarapan ya, itu saya minum kopi ya. Setelah itu berangkat kerja, nah nanti makannya sudah agak siang agak siang aja, waktunya juga tidak teratur ya, itu seperti itu. Nah akhirnya menjadi terkena emah. Itu awal-awalnya seperti itu. Walaupun juga dari faktor pikiran juga ada ya. Jadi rata-rata ketika teman-teman yang mengalami sampai dengan anxiety, psikosomatis, itu pasti dari pikiran, itu pasti ada faktornya itu seperti itu. Nah, gitu. Jadi faktor makanan. Maka ketika kita ingin istilahnya tidak mengalami penderitaan ini ya, atau ingin sembuh ya, ya sudah, kita harus kendalikan itu makanan-makanan pantangan itu ya, jangan diulangi. Jadikanlah itu yang pertama sebagai pengalaman lah. Pengalaman itu kalau yang jelek itu jangan diulang lagi, sehingga tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Itu seperti itu ya. Jadi pengalaman adalah guru yang baik, artinya kita memang harus mengingat pesan-pesan dari pengalaman itu ya, itu. Nah, kemudian termasuk faktor makanan ya, itu juga contohnya kita makan obat ya dalam jangka waktu yang panjang ya, jadi ketergantungan lah, itu juga bisa juga menyebabkan asam lambung menjadi tidak normal ya. Nah ini juga saya alami juga dulu sebelum saya terkena asam lambung, anxiety psikosomatis, saya kan sering sakit gigi ya, sering sakit gigi karena saya berkendara ya, tiap hari itu 100 km ya. Jadi tempat kerja saya ini agak jauh ya, itu 100 km itu PP ya. Jadi sekali berangkat 50 km pakai sepeda motor ya. Nah itu kan tertiup angin tuh, karena tertiup angin sehingga gigi ini terasa linu-linu itu. Nah makanya tiap hari saya harus minum itu obat sakit gigi, pereda nyeri lah istilahnya. Nah itu karena dalam jangka waktu yang panjang, nah akhirnya itu menjadi lambung kurang kondusif. Nah itu juga bisa mengakibatkan akhirnya menjadi terkena emah, itu seperti itu. Nah maka dari itu buat teman-teman ya, ketika makan obat ya seharusnya sesuai petunjuk dokter saja ya, jangan terus saja ya, itu berbahaya juga. Itu seperti itu. Nah itu. Nah kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor cara makan ya. Jadi yang kedua tadi faktor makanan, kemudian yang ketiga adalah faktor cara makan. Ini juga bisa menyebabkan asam lambung menjadi tidak normal ya. Contohnya tidak tepat waktu ya makannya itu. Contohnya seperti saya dulu itu sering terlambat makan. Makannya tidak disiplin waktunya ya. Nah itu akhirnya menjadi lambung seperti itu, menjadi tidak kondusif. Atau cara makan yang terburu-buru ya, sebaiknya makan itu contohnya dikunyah agak lama ya, karena pada saat kita makan itu dengan dikunyah yang agak lama, ini sebenarnya untuk menyatukan antara makanan dengan enzim yang ada di mulut ya, yang seperti ludah itu ya. Nah itu manfaatnya luar biasa, sehingga ketika makanan itu selain dikunyah agak lama sudah lembut ya, masuk ke dalam lambung, ini sudah tidak kaget lambungnya ya, karena sudah bercampur dengan enzim yang membantu pencernaan itu. Tetapi kadang kita makan terburu-buru ya. Nah itu akhirnya belum begitu tercampur dengan enzim yang ada di mulut kita, nah akhirnya langsung kita telan. Nah akhirnya reaksi lambungnya seperti itu, jadi mengeluarkan asam lambung lebih banyak, karena untuk menghancurkan makanan itu mungkin agak cukup berat ya kalau tidak asam lambungnya kuat, itu seperti itu. Nah itu bisa dari makan yang terburu-buru, itu pun bisa menyebabkan. Nah itu teman-teman ya, jadi banyak hal yang harus kita cermati dan kita rubah ya diri kita supaya menjadi lebih baik, dan akhirnya kita menjadi terhindar dari
jeratan penderitaan asam lambung KTNC psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.